Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ayuna Farita dari kelas TIP 23 dengan NIM 2305120470. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terjadi di dalam komputer, mulai dari manajemen memori, manajemen file, manajemen proses, hingga manajemen input atau output. Definisi dari para ahli tentang sistem operasi. Yang pertama, Andrew S. Tattenbaum. Sistem operasi adalah program yang menjalankan komputer. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan lingkungan eksekusi yang nyaman dan efisien bagi pengguna agar dapat menjalankan program dengan baik. Yang kedua, Abraham Silberschatz. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna. Tujuannya adalah untuk memberikan lingkungan dalam mana pengguna dapat menjalankan program mereka. Yang terakhir, William Stallings. Sistem operasi adalah seperangkat program yang menjalankan komputer dan menjembatani antara perangkat keras komputer dan program aplikasi yang dijalankan pengguna. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari sistem operasi. Yang pertama, memahami prinsip dasar komputer. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan pengguna. Dengan mempelajari sistem operasi, Anda akan memahami bagaimana komputer berfungsi secara mendasar, termasuk bagaimana CPU, memori, dan perangkat lain berinteraksi satu sama lain. Kedua, mengoptimalkan kinerja komputer. Pengetahuan tentang sistem operasi memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kinerja komputer, baik dari segi penggunaan memori, manajemen proses, atau manajemen file. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komputer beroperasi dengan efisien dan efektif. Ketiga, pengembangan perangkat lunak. Memahami sistem operasi membantu dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan mengetahui cara kerja sistem operasi, Anda dapat mengembangkan aplikasi yang lebih baik yang memanfaatkan sumber daya komputer secara optimal. Keempat, keamanan komputer. Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan komputer. Dengan mempelajari sistem operasi, Anda akan memahami cara kerja mekanisme keamanan yang ada dalam sistem operasi dan dapat mengidentifikasi potensi kerentanan serta cara untuk melindungi sistem. Kelima, administrasi sistem. Bagi para administrator sistem, pengetahuan tentang sistem operasi sangatlah penting. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem operasi dengan lebih efisien. Keenam, pemecahan masalah. Sistem operasi seringkali menjadi sumber masalah ketika menggunakan komputer. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar sistem operasi, Anda dapat lebih mudah memecahkan masalah yang muncul dan melakukan troubleshooting.
7. Pemahaman teknologi baru. Karena sistem operasi terus berkembang, mempelajari sistem operasi memungkinkan Anda untuk tetap terkini dengan teknologi baru dan tren dalam pengembangan sistem operasi. Dan yang terakhir, penggunaan sistem operasi berbasis open source. Banyak sistem operasi berbasis open source yang tersedia seperti Linux. Memahami sistem operasi open source memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem operasi tersebut atau memodifikasi sesuai kebutuhan. Mempelajari sistem operasi memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman komputer secara menyeluruh serta mempersiapkan Anda untuk berbagai peran di bidang teknologi informasi, mulai dari pengembang perangkat lunak hingga administrator sistem. Lanjut, kita akan membahas tentang sejarah sistem operasi. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Kedua, yaitu di tahun 1955 sampai 1965. Batch Processing System. Job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980. Melayani banyak user interaktif sekaligus multi-user. Multi-programming atau multitasking menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Time sharing memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Generasi keempat 1980 sampai 1990 sekian. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode yaitu mendukung batch processing, time saving, dan real time. Komputer generasi kelima, artificial intelligence, sekarang sampai masa depan, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Tugas sistem operasi, yang pertama ada manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola memori komputer, termasuk alokasi memori kepada program-program yang sedang berjalan, pembebasan memori yang tidak lagi digunakan, dan penanganan swapping data antara RAM dan penyimpanan sekunder. 2. Manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan pada komputer, termasuk pembuatan, penjadwalan, dan terminasi proses. Ini mencakup alokasi sumber daya CPU dan pengaturan prioritas proses. 3. Manajemen file. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk mengelola file dan direktori, termasuk pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan file. Hal ini juga mencakup pengaturan hak akses file dan keamanan file. 4. Manajemen input atau output. Sistem operasi mengelola operasi input atau output antara perangkat keras komputer dan program-program yang berjalan. Ini mencakup pengelolaan antrian I/O, buffering, dan penjadwalan akses ke perangkat I/O. 5. Manajemen jaringan.
Pada sistem operasi modem yang mendukung konektivitas jaringan, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengelola jaringan komputer, termasuk konfigurasi jaringan, komunikasi antar sistem, dan keamanan jaringan. 6. Manajemen pengguna dan keamanan. Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk mengelola pengguna dan hak akses mereka terhadap sumber daya sistem, termasuk autentifikasi pengguna, pengaturan hak akses, dan penanganan keamanan sistem. 7. Manajemen perangkat keras. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras komputer, termasuk deteksi perangkat keras, pengaturan driver perangkat, dan abstraksi perangkat keras untuk menyediakan antarmuka yang seragam kepada program-program. Manajemen sistem berkas. Sistem operasi menyediakan fasilitas untuk mengelola sistem berkas yang meliputi pembuatan, penghapusan, penamaan, pembacaan, penulisan, dan akses ke file. 9. Manajemen kinerja. Sistem operasi memonitor dan mengelola kinerja komputer, termasuk pengukuran penggunaan sumber daya, pemantauan beban kerja, dan pengaturan konfigurasi untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, manajemen energi. Di beberapa sistem operasi terdapat fitur manajemen energi yang mengelola penggunaan daya komputer untuk mengoptimalkan efisiensi energi dan memperpanjang masa pakai baterai pada perangkat bergerak. Tugas-tugas ini membentuk dasar dari fungsionalitas sistem operasi modern dan memastikan bahwa komputer dapat beroperasi dengan efisien serta memberikan lingkungan yang aman dan mudah digunakan bagi pengguna. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama berdasarkan tipe tugas. Sistem operasi desktop dirancang untuk menggunakan pada komputer pribadi dan workstation. 2. Sistem operasi server. Dibuat khusus untuk penggunaan pada server dengan tujuan mengelola sumber daya, data, dan layanan untuk klien yang terhubung. Sistem operasi embedded didesain untuk ditanamkan pada perangkat keras tertentu seperti sistem kendali industri, perangkat IoT, atau perangkat seluler. Yang kedua, berdasarkan struktur dan arsitektur. Monolitik. Sistem operasi yang seluruh komponennya berada dalam kernel tunggal. Microkernel. Sistem operasi yang kernelnya hanya menyediakan layanan dasar, sedangkan layanan lainnya diimplementasikan sebagai proses terpisah. Hybrid kernel, kombinasi dari monolitik dan mikrokernel, menggabungkan keuntungan dari kedua arsitektur tersebut. Ketiga, berdasarkan platform dan arsitektur. Windows, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation, umumnya digunakan pada komputer desktop dan server. Linux, sistem operasi open source yang menggunakan kernel Linux tersedia dalam berbagai distribusi dan digunakan pada berbagai jenis perangkat, termasuk server, desktop, dan perangkat embedded. macOS, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Unix, keluarga sistem operasi yang awalnya dikembangkan di Bell Labs, memiliki banyak varian termasuk FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain. Berdasarkan lingkungan grafis, Graphical User Interface, sistem operasi yang menyediakan antarmuka pengguna berbasis grafis untuk berinteraksi dengan komputer, seperti Windows, macOS, dan berbagai desktop environment pada Linux. Command Line Interface, sistem operasi yang menggunakan antarmuka berbasis teks atau baris perintah seperti Unix atau Linux dengan shell dan terminal. Sumber daya sistem dan fisik komputer. Yang pertama, sumber daya sistem komputer. Fisiknya ada keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain. Abstrak, data, dan program. Sumber daya fisik komputer, sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama, concurrence, dan kadang menimbulkan bottlenecks, maka dikembangkan konsep spooling.
Spooling membuat peripheral atau device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama yang sebenarnya diantrikan. Kesimpulan, sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam operasional komputer modern. Fungsi-fungsinya yang mencakup manajemen memori, manajemen proses, manajemen file, manajemen input atau output, dan lainnya, menjadikannya tulang punggung dari pengoperasian sistem komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan komputer akan menjadi sulit dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem operasi sangatlah penting bagi siapapun yang terlibat dalam teknologi informasi, baik sebagai pengguna, pengembang perangkat lunak, maupun administrator sistem. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.